Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam Pak Farid. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proyek bernama Warasin di mata kuliah eh, pemrograman mobile praktikum. Jadi di sini ada table of contents yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada profile team, yang kedua ada Warasin summary, yang ketiga ada why does Warasin exist, yang keempat ada system design, yang kelima ada conclusion, yang keenam ada attachment atau lampiran. Mungkin dari teman saya dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Renaldi Susanto dengan NIM akhir 081 di sini sebagai front-end developer pada proyek aplikasi Warasin. Saya Ahmad Birzal Rafiq Asmi dengan NIM akhir 059 sebagai backend developer. Nah, why does Warasin exist? Jadi, kenapa atau alasan kami membuat aplikasi ini? Yang pertama, Warasin itu menjadi solusi untuk tingginya angka remaja di Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental gitu. Dan menunjukkan perlunya solusi yang konkret dan mudah diakses. Sementara stigma sosial, keterbatasan layanan profesional dan kurangnya edukasi membuat banyak remaja enggan mencari bantuan. Nah, dengan pendekatan yang holistik dan berbasis teknologi, Warasin hadir sebagai platform yang menyediakan layanan preventif dan kuratif, seperti konsultasi dengan profesional, chatbot edukatif, hingga terapi emosional berbasis teknologi. Keberadaan Warasin sangat penting untuk menjembatani kebutuhan remaja akan dukungan kesehatan mental yang aman, ramah, dan terpercaya, sekaligus menekan angka self-diagnosis dan membantu menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih sehat secara mental. Nah, berikut adalah sistem desain mengenai database design di PDM, Physical Data Model. Di sini ada 18 entitas, mulai dari yang pertama ada user. Nah, user ini memiliki informasi mengenai asal kota, jadi city. Jadi satu city bisa membawai banyak user. Lalu di sini user memiliki eh, akses untuk membaca berita. Nah, membaca berita itu kan salah satu fitur dari kami yaitu ajarin. Nah, berita-berita yang kami kumpulkan untuk para pasien itu disimpan di dalam tabel atau entitas news. Nah, lalu user setiap kali membaca berita akan terdeteksi oleh sistem dan dimasukkan ke dalam news detail. Lalu selanjutnya ada motivations atau dopamin. Jadi dopamin itu adalah salah satu fitur dari kami juga untuk pasien itu mendapatkan kata-kata motivasi dari para ahli maupun autor yang lain. Nah, kumpulan motivasi atau dari para ahli atau motivasi dari para ahli atau dari autor yang lain itu kami kumpulkan di tabel atau entitas motivations. Sama seperti ajarin, dopamin ini juga mendeteksi user itu setiap kali membaca atau ya membaca kata-kata motivasi itu akan terdeteksi oleh sistem yang dimana nanti akan dimasukkan ke dalam entitas user motivations. Lalu motivations itu memiliki kategori. Jadi motivation kategori itu membawai banyak motivations. Lalu lanjut untuk core fitur kami yaitu consultation atau konsultasi gitu ya. Nah, konsultasi itu kan terjadi antara user dan psikolog. Jadi informasi konsultasi itu disimpan di dalam consultation detail. Jadi user dan psikolog itu bisa melakukan interaksi yaitu bisa kita sebut dengan konsultasi itu sendiri. Dan itu adalah salah satu fitur kami yaitu konsulin. Lalu kita masuk ke informasi mengenai psikolognya itu sendiri. Nah, psikolog itu biasanya eh, menguasai beberapa bahasa gitu ya. Yang pertama ada misalnya bahasa psikolog A menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi di situ terdapat relasi antara many to many antara bahasa yang dikuasai dengan psikolog. Jadi terbentuklah Gen Z yang namanya PSY underscore lang. Lalu
Di situ ada specialization. Jadi psikolog itu kan mempunyai informasi spesialisasi sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya psikolog A itu spesialisasinya di psikologi klinis misalnya atau psikologi anak. Nah, di situ juga terdapat relasi manajemen to many antara spesialisasi dengan psikolog. Karena satu psikolog itu bisa memiliki lebih dari satu spesialisasi dan satu spesialisasi itu juga bisa dimiliki oleh beberapa psikolog gitu. Jadi terbentuklah tabel psikolog psikolog specialization. Nah, di situ di pojok kanan atas terdapat specialization details itu maksudnya misalnya di psikologi klinis atau psikologi anak itu memiliki eh, apa ya? Memiliki informasi lanjutan. Jadi misal psikologi klinis itu mengatasi masalah-masalah mengenai stres atau yang lain. Nah, itu disimpan di specialization details. Lalu, psikolog ini kan memiliki riwayat pendidikan, itu disimpan di education. Lalu, practices. Jadi psikolog itu kan bisa bekerja di beberapa tempat praktek gitu ya. Nah, itu disimpan di practices. Lalu di masing-masing tempat praktek itu kan terdapat informasi buka jam berapa, pokoknya jadwal jadwal dari praktik itu sendiri itu disimpan di practices schedules. Lalu di desain Figma kami itu terdapat beberapa pilihan terdapat beberapa pilihan waktu untuk pasien itu memilih mau jadwal konsultasinya itu jam berapa, tanggal berapa. Nah, itu sebenarnya fungsi dari tabel available slot. Lalu slide selanjutnya yaitu sistem desain user interface yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem UI atau user interface pada bentuk codingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem codingan atau sistem dari sebuah aplikasi bekerja. Di sini pada awalnya aplikasi Warasin akan memberikan sebuah sambutan yaitu pada splash screen. Di sini setelah itu dilanjutkan pada routing yaitu mengenai login page. Pada login page ini kita memiliki beberapa opsi yaitu kita dapat melakukan login, kemudian ada lupa password dan juga register. Misal, ketika user sebelum memiliki akun, maka user dapat melakukan pendaftaran terhadap akun yang dia miliki. Misal kita menginputkan dengan nama Mirza dengan email mirza@gmail.com dengan password Mirza 12345. Di sini dapat dilihat ketika eh, email tersebut telah ada sebelumnya, maka si registrasi dinyatakan gagal karena terdapat email yang sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan login. Misal kita login dengan email yang belum terdaftar, mirza12@gmail.com contohnya. Contohnya, kemudian kita masukkan Mirza 12345. Nah, kalau misalnya email tersebut belum terdaftar, maka akan muncul sebuah dialog yang menandakan bahwa login tersebut gagal dengan pesan email not found atau email tersebut belum terdaftar pada database. Nah, kita juga dapat melakukan, selain itu kita juga dapat melakukan forget password ketika kita sudah mendaftarkan email, namun password yang kita inputkan itu kita lupa. Nah, di sini user dapat menyantumkan, memberikan email yang dia lupa, kemudian kita kirim. Nah, nantinya akan dikirimkan melalui Gmail. Nah, kalau misalnya login tersebut berhasil dengan email yang benar dan juga password yang benar, maka akan muncul sebuah dialog yang menandakan bahwa proses login itu berhasil dan akan di-routing kepada data completeness jika login tersebut
atau akun tersebut merupakan baru pertama kali dibuat dan belum melakukan login sebelumnya. Di sini, user dapat melakukan input terhadap bagaimana perasaan terhadap user yang pengguna alami saat ini. Misal, user sedang mengalami eh, memiliki perasaan yang senang sekarang. Kemudian dia dapat memberikan input terhadap bagaimana tantangan atau masalah yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian bagaimana dukungan-dukungan sosial. Di sini kami menggunakan carousel slider. Kemudian user pada akhirnya akan disuruh untuk melakukan input terhadap informasi biodata. Contohnya yaitu gender. Di sini kita inputkan laki-laki, tanggal lahir 12 Agustus 2005, Indonesia, nomor telepon. Nah, di sini kalau misalnya user sudah mengisi data tersebut, maka diarahkan pada halaman homepage. Di sini pada homepage terdapat beberapa informasi, yaitu mengenai header yang menyantumkan profil dari user tersebut, dan juga terdapat bagaimana perasaan yang dialami user pada hari ini. Di sini user dapat melakukan input terhadap pilihan-pilihan dari opsi tersebut, dan juga ada eh, informasi terhadap berita-berita yang lagi ramai saat ini. Kemudian di sini juga terdapat kata-kata yaitu sebagai dopamin fitur kami yang memberikan motivasi terhadap user. Kemudian terdapat juga pantauan terhadap progres yang dimiliki oleh user. Di sini misal seperti konsultasi, jadi user itu dapat mengetahui sudah berapa kali konsultasi yang dilakukan oleh user. Kemudian pada halaman consultation, di sini terdapat informasi seperti biasa yaitu header terhadap profil, dan juga user juga dapat melakukan pencarian terhadap konselor yang ingin dia cari. Kemudian kalau misalnya user ingin eh, melakukan konsultasi dengan sebuah dokter atau sebuah psikolog, user dapat memilih card tersebut. Nah, user akan diarahkan kepada detail konselor. Di sini ada beberapa informasi mengenai konselor tersebut, dan juga user dapat melakukan eh, penjadwalan terhadap janji temu tersebut. Misalnya, user ingin melakukan janji temu pada tanggal 25 Mei pada jam 14.00 hingga 15.00. Kemudian user dapat melakukan pesan konselor. Selanjutnya, pada fitur kami yaitu ada berita. Di sini eh, pengguna dapat melakukan pencarian terhadap berita yang mereka inginkan. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan berita dan menuju ke detail dari berita tersebut. Di sini terdapat informasi terkait gambar, judul, autor atau penulisnya, dan juga isi dari berita tersebut. Kemudian pada page yang lain yaitu ada profile page. Di sini pada profile page terdapat beberapa fitur yaitu mengenai riwayat konsultasi, riwayat kesehatan, pengaturan pribadi, yaitu user dapat melakukan pengaturan atau kustomisasi terhadap data-data yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada catatan dan juga daftar favorit. Di sini riwayat konsultasi, eh, pengguna dapat melakukan pencarian atau mengerti bagaimana histori dari konsultasi yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Di sini dapat memberikan input terhadap bulan dan juga tahun, dan ketika user melakukan pencarian, maka akan menemukan informasi terkait konsultasi yang dilakukan pada bulan dan tahun tersebut. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Nah, tadi udah dijelasin oleh rekan saya mengenai user interface yang sudah kami rancang.
Lalu selanjutnya ada alur dari aplikasi Warasin itu sendiri. Jadi yang pertama ada splash screen, langsung masuk ke sign in screen. Jika belum memiliki akun, dia bisa memencet tombol atau ya tombol itu tombol sign up untuk mendaftarkan atau registrasi akun mereka. Lalu ketika sudah registrasi, dia akan dikembalikan lagi ke sign in screen. Nah, sign in screen juga terdapat tombol untuk lupa password. Jadi user bisa mengupdate password baru dari dari yang lama menjadi baru. Ketika sudah mengupdate passwordnya, dia akan diarahkan ke sign in screen lagi. Lalu setelah sign in screen eh, atau login itu berhasil, maka akan masuk ke home screen. Nah, sebelum itu, ketika user pertama kali mendaftar di Warasin, itu akan diarahkan ke survei feature atau data completeness. Jadi, survei feature atau data completeness ini digunakan untuk mencatat seluruh informasi-informasi mengenai kesehatan kesehatan mental pasien gitu, calon pasien. Jadi kami menyediakan beberapa pertanyaan mengenai kesehatan mental untuk diisi oleh para pasien nanti gitu ya, user yang sudah login nanti. Nah, setelah mengisi beberapa pertanyaan tersebut, pasien akan mengisi eh, profil lanjutan gitu, gender dan lain sebagainya. Setelah itu masuk ke home screen dan di home screen ini adalah pintu utama untuk menjelajahi beberapa fitur dari kami. Yang pertama ada ajarin, dopamin, tanyain, terapiin, dan emosi. Selanjutnya yaitu ada sistem desain mengenai progress API backend. Jadi yang tadi sudah sempat diimplementasikan atau diimplementasikan di demo yang sudah dilakukan oleh rekan saya, yaitu API register dan API login. Jadi ketika user itu register itu kan melalui input dari Flutter itu akan dikirim ke server side melalui API. Jadi saya sebagai backend developernya itu akan membuat API-nya, lalu API-nya nanti akan dikonsumsi oleh rekan saya di Flutter-nya. Lalu API login user juga juga sedemikian rupa buat API-nya menggunakan Golang, lalu nanti API-nya akan dikonsumsi oleh rekan saya. Dan progresnya itu ada 5 untuk minggu 7. Yang pertama ada API register user, API login user, API forget password, API verification email, dan yang terakhir API get data user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita akan membahas mengenai kesimpulan dari proyek kami yang sudah kami lakukan sejauh ini. Kami sudah melakukan proses pengembangan aplikasi melalui beberapa tahapan, mulai dari perancangan sistem, pembuatan desain UI UX, hingga implementasi dengan implementasi front end yang mencapai 80%. Dengan berfokus pada prinsip UX modern dan optimalisasi performa. Kedepannya, proyek kami akan melanjutkan pengembangan aplikasi dan penyempurnaan fitur utama, melakukan integrasi terhadap back-end, dan juga melakukan pengujian terhadap keamanan dan juga pengalaman pengguna. Kami berharap aplikasi Warasin ini dapat menjadi solusi yang efektif, yang inklusif, dengan berkualitas dalam membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan mental. Baik, berikut adalah lampiran yang kami dapat berikan, yaitu mengenai desain dari UI UX Warasin menggunakan Figma dan juga link GitHub sebagai source code dari Warasin Mobile. Oke, sekian dari presentasi kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.